Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christian Gideon Valen dengan NIM 2307126140 dari Prodi 1 Teknik Informatika Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah use case diagram yaitu mengenai e-ticket hotel. Di dalam use case kali ini akan terlibat beberapa aktor, yaitu dua. Pertama adalah user dan kedua adalah admin. Ada sistem sendiri yang kotak biru ini saya beri judul e-ticket hotel. Lalu di dalamnya akan terdapat beberapa use case. Yang pertama itu ada login. Lalu yang kedua itu pemilihan hotel. Lalu ada pemilihan kamar. Lalu ada pengisian data diri user ya. Lalu yang terakhir ada pembayaran. Untuk login sendiri akan terdapat include seperti verify password ya. Karena di saat user login, dia akan memasukkan password dari akunnya. Dan tentu saja inilah yang dinamakan dengan include. Kenapa dinamakan include? Karena setiap user login, di dalam proses login pasti akan memasukkan password dan tentu saja langsung akan melakukan verifikasi password. Lalu ada yang namanya error. Error terjadi ketika password yang dimasukkan itu tidak benar atau bisa dibilang salah, bukan password yang semestinya. Nah, tentu saja ini tidak akan selalu terjadi. Karena tidak akan selalu terjadi, makanya ini bisa kita kategorikan sebagai extend. Yang kedua adalah pemilihan hotel. Pemilihan hotel akan memiliki dua children. Yang pertama adalah pemilihan lokasi, yang mana ini bersifat include. Pemilihan lokasi bersifat include dikarenakan dengan sistem ini, user bisa mendapatkan pilihan hotel yang sudah disortir berdasarkan lokasi yang dipilih oleh user itu sendiri. Dan yang kedua adalah pemilihan tanggal check-in dan check-out mereka. Check-in dan check-out dari user itu sendiri. Yang dimana ini bersifat extend. Kenapa ini bersifat extend? Kenapa tidak include? Karena ada beberapa user yang pada dasarnya hanya ingin melihat nama-nama hotel yang berada di lokasi itu. Dan tentu saja pemilihan lokasi itu menjadi faktor untuk pemilihan tanggal check-in dan check-out dari user tersebut. Lalu yang ketiga adalah pemilihan kamar. Pemilihan kamar ini akan memiliki children seperti pemilihan tipe kamar, di mana ini akan bersifat include. Karena pada kali ini user harus memilih tipe kamarnya terlebih dahulu, ya apa itu deluxe ataupun itu kamar biasa ataupun bagaimanapun sebagainya. Lalu setelah dia memilih tipe kamar, user dapat memilih harga kamar dikarenakan user sudah memilih tipe kamar terlebih dahulu. Dan tentu saja ini bersifat extend. Dikarenakan ada aja user yang pada dasarnya hanya
ingin melihat harga-harga kamarnya dulu. Dan tentu saja harga kamar ini akan keluar jika user sudah memilih tipe kamar terlebih dahulu, dan tentu itu adalah alasan mengapa memilih tipe kamar ini bersifat include. Lalu yang keempat adalah pengisian data diri. Pengisian data diri ini sendiri akan terdiri dari satu, yaitu pengisian nama dan identitas. Dan tentu saja identitas yang diperlukan dari admin hotel itu sendiri. Lalu yang terakhir, use case pembayaran. Use case ini sendiri akan terdiri dari dua cekran, yaitu pembayaran menggunakan e-money ataupun secara cash. Tentu saja ini bersifat generalize karena e-money dan cash ini membawa sifat bawaan dari pembayaran, yaitu pembayaran untuk hotel itu sendiri. Lalu kita tidak boleh melupakan admin. Admin akan berrelasi dengan apa aja? Tentu pertama, admin akan berrelasi dengan pemilihan lokasi. Kenapa dia tidak berrelasi dengan login? Karena login ini tentu aja hanya berrelasi dengan user itu sendiri. Lalu admin juga akan berrelasi kepada pemilihan kamar itu sendiri. Admin memiliki relasi dengan pemilihan kamar, yang pada lebih tepat itu pengelolaan kamar. Karena admin akan memberikan data dari kamar yang tersedia berdasarkan tipe kamar dan juga harga kamar yang sudah dipilih dari user itu sendiri. Lalu admin juga akan berrelasi kepada pembayaran. Karena setelah user melakukan pembayaran, admin memiliki koneksi dengan pembayaran tersebut. Apakah pembayaran tersebut sudah valid? Apakah pembayaran tersebut sudah dilakukan oleh user ataupun pembayaran tersebut belum dilakukan oleh user itu sendiri. Untuk pengisian data diri, tentu saja admin akan memiliki relasi terhadap use case ini. Karena admin membutuhkan data dari user itu sendiri. Apakah data yang dimasukkan itu data yang valid berdasarkan nama dan identitas yang sudah dikirimkan oleh user? Apakah data tersebut valid ataupun tidak? Dan kira-kira seperti ini adalah bentuk dari use case diagram e-ticket hotel. Selanjutnya, kita akan beralih kepada activity diagram dari setiap use case yang sudah kita buat. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu activity diagram untuk login. Kita akan membagi menjadi dua segmen, yaitu user dan aplikasi. Yang pertama, kita akan menemui titik hitam ini, atau yang bisa namanya dengan start, dan juga nanti kita akan bertemu dengan end. Start ini tentu kita akan letak di bagian user. Lalu segi 4 ini akan berfungsi sebagai action yang akan aksi, sesuai namanya aksi yang akan terjadi di dalam activity bagian user dan aplikasi. Lalu kita akan masuk ke dalam merge. Merge ini adalah sebuah kondisi yang akan menimbulkan aksi-aksi berdasarkan kondisi tersebut, iya atau tidak, ataupun kondisi-kondisi lainnya. Baik, yang pertama start sudah kita masukkan ke dalam user. Lalu langkah yang kedua, user akan masuk ke dalam aplikasi. Lalu akan terjadi satu kondisi
kondisi tersebut adalah apabila sang user sudah memiliki akun atau tidak. Jika user sudah memiliki akun, dia sudah bisa langsung melakukan login. Tetapi, jika user belum memiliki akun, maka user harus melakukan register terlebih dahulu. Apabila user sudah melakukan register, barulah user bisa melakukan login. Lalu, peran aplikasi dalam hal ini yaitu untuk verifikasi password. Dikarenakan login, sang user harus memasukkan passwordnya. Yang dimana verifikasi password akan dilakukan oleh aplikasi tersebut. Jika password yang dimasukkan oleh user itu benar, maka sang user akan masuk ke dalam halaman utama. Apabila password yang dimasukkan itu benar. Lalu, bagaimana jika salah? Jika salah, akan terjadi sebuah error yang tentu saja error ini akan membawa user kembali untuk memasukkan password hingga password yang dimasukkan itu sudah benar dan sang user bisa masuk ke dalam halaman utama. Dan setelah masuk ke dalam halaman utama, tentu saja user bisa melakukan yang bisa dibilang namanya tutup aplikasi tersebut. Dan titik hitam satu ini itu adalah end dari user itu sendiri. Kira-kira ini adalah bentuk dari activity diagram untuk bagian login. Baik, untuk activity diagram yang kedua, yaitu memilih hotel, kita akan menggunakan tiga sumber, yaitu user, aplikasi, dan juga admin. Baik, kita langsung aja start. Dimulai dari user. User sendiri akan memasukkan lokasi dan juga tanggal. Tanggal sini adalah tanggal di mana user akan check-in atau check-out. Lalu aplikasi di sini adalah fungsinya adalah menginput lokasi dan tanggal yang sudah ditentukan. Yang dimana aplikasi tersebut akan mencari hotel sesuai dengan tanggal dan lokasi yang sudah ditentukan. Lalu apabila aplikasi mendapatkan datanya, aplikasi akan menampilkan daftar hotel. Dan tentu sebagai user dapat melihat daftar hotel yang tersedia. Setelah melihat daftar hotel yang tersedia, user bisa memilih hotel yang akan ingin dia tempati. Lalu selesai.
Lalu, apa gunanya admin di bagian pemilihan hotel ini? Admin berguna untuk memperbarui data hotel. Memperbarui data hotel di sini maksudnya adalah di saat user memasukkan lokasi dan tanggal, maka aplikasi akan mencari data-datanya. Nah, disinilah gunanya admin untuk memberikan data tersebut kepada aplikasi. Nah, karena admin sudah memberikan data kepada aplikasi bisa memberikan daftar hotel, lalu sang user bisa melihat daftar hotel tersedia dan juga untuk memilih hotel itu tersendiri. Dan kira-kira seperti ini adalah activity diagram dari memilih hotel. Baik, untuk activity diagram ketiga yaitu memilih kamar. Dimulai dari user, di mana user akan memasukkan data atau bisa dibilang memasukkan kriteria kamar. Maksud saya kriteria kamar. Lalu selanjutnya, kamar akan mengonfirmasi pemilik tersebut. Lalu selanjutnya, aplikasi akan mencari ketersediaan atau bisa bilang mengecek ketersediaan dari kamar tersebut. Nah, disinilah admin memiliki peran, yaitu memberikan update dan sinkronisasi mengenai data kamar. Lalu setelah itu, aplikasi akan menampilkan pilihan kamar yang dimana selanjutnya user dapat melihat pilihan kamar lalu user dapat memilih kamar. Setelah user memilih kamar, akan kembali lagi ke aplikasi untuk mengonfirmasi pilihan tersebut. Dan setelah itu akan berakhir kembali kepada user. Dan beginilah adalah bentuk activity diagram untuk use case yang ketiga, yaitu memilih kamar. Baik, ini adalah activity diagram untuk use case keempat, yaitu mengisi data diri. Dimana pertama, sang user akan memasukkan datanya. Memasukkan data, tentu sang user akan mengirim datanya. Nah, setelah dikirim, aplikasi akan menerima data diri dari user tersebut. Dimana setelah menerima, aplikasi akan memvalidasi data diri dari user tersebut. Nah, validasi data diri ini juga memiliki terdapat peran dari sang admin, yaitu untuk verifikasi datanya. Lalu, jika sudah terverifikasi dan juga tervalidasi, maka data diri akan disimpan dalam database. Dimana setelah data ini disimpan ke dalam database, aplikasi akan memunculkan konfirmasi kepada user.
Dan user akan melihat tampilan konfirmasi, tentu saja. Dan setelah user mengonfirmasi data, maka sistem, atau bisa dibilang diagram activity ini akan berakhir dari konfirmasian data tersebut. Dan kira-kira ini adalah activity diagram dari pengisian data diri. Lalu kita masuk ke activity diagram yang terakhir, itu pembayaran. Dimulai dari user yang akan memilih metode pembayaran. Dimana setelah user memilih metode pembayaran, user akan melakukan pembayaran. Apabila, dan tentu saja ini terjadi apabila sang user akan melakukan pembayaran secara online. Bisa dibilang e-money. Nah, setelah melakukan pembayaran, aplikasi akan mengonfirmasi pembayaran tersebut. Bisa dibilang menerima pembayaran. Lalu selanjutnya aplikasi akan melakukan validasi untuk pembayaran tersebut. Nah, sini admin memiliki tugas untuk memverifikasi pembayarannya. Apakah pembayaran tersebut sudah masuk atau belum? Tentu saja bisa dilanjutkan apabila pembayaran sudah berlanjut, sudah dilaksanakan. Lalu setelah validasi pembayaran, aplikasi akan memunculkan notifikasi selesai pembayaran. Yang dimana user akan melihat notifikasi tersebut. Dan tentunya akan selesai di sini. Sebagai user. Lalu, bagaimana jika user akan melakukan pembayaran secara cash? Nah, jika user akan melakukan pembayaran secara cash, dia akan melakukan tahap yang bisa dibilang sedikit berbeda. Itu seperti tidak bisa dibilang seperti ini, dimana user akan datang langsung ke hotel dimana user akan datang ke hotel untuk melakukan pembayaran. Ini menggunakan metode cash.
Setelah datang ke hotel untuk melakukan pembayaran, tentu saja admin akan melakukan verifikasi pembayaran tersebut. Dan setelah melakukan verifikasi pembayaran, tentu saja pasti akan selesai. Dan kira-kira seperti inilah bentuk dari activity diagram untuk pembayaran, baik secara e-money ataupun cash. Dan sekian untuk use case e-ticket reservasi hotel dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.